ketika kita memiliki rasa berkecukupan saat ini, maka dalam sekejap semesta ini akan menjadi milik kita. Orang yang serakah, berapapun yang dia miliki, selalu merasa kekurangan. Oleh karena itu, merasa berkecukupan dari dalam itu adalah harta yang luar biasa. Kalau perasaan itu dimiliki kita saat ini, maka dalam sekejap semesta ini milik kita. Oleh karena itu, siapapun orang yang sudah memiliki kesederhanaan dalam pikiran, kesederhanaan dalam perkataan, maka kesederhanaan itu akan membawa kita pada kedamaian. Orang yang masih ruwet pikirannya juga akan mempengaruhi keruwetan kata-katanya. Akibatnya juga dia akan mengalami keruwetan dalam tindakannya. Jadinya keruwetan kebiasaannya. Jadinya memiliki karakter yang ruwet. Nasibnya juga ruwet. Jadi kalau ada orang yang nasibnya ruwet itu sebetulnya dapat diperiksa, sederhana. Nasibnya ruwet, karakternya ruwet, kebiasaannya ruwet, itu coba lihat aja, kata-katanya ruwet. Itu dari mana asalnya? Dari pikirannya yang ruwet. Orang yang semacam itu biasanya kalau diajak apapun selalu mengatakan, saya tidak punya waktu. Jadi kata-kata saya tidak punya waktu sebetulnya sedang mengganti kata-kata bahwa saya tidak mau. Cuma diganti dengan kata-kata saya tidak punya waktu. Ingin dimaklumi orang, seakan-akan dia itu orang sibuk. Dan kalau orang mengatakan dirinya sibuk, sebetulnya dia sedang memamerkan betapa dia tidak punya manajemen waktu. Sebetulnya tidak ada kesibukan itu. Kalau kita menikmati kehidupan ini apa adanya. Jika kita sudah memiliki harta karun yang terpendam dalam diri, yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah kasih sayang, kita akan selalu damai. Belajar ilmu seperti ini penting, karena pengetahuan itu bisa menjadi harta yang tak ternilai. Tetapi kunci untuk menikmati harta itu kan sebetulnya adalah tindakan kita. Seberapa banyak pun pengetahuan yang kita miliki, kalau itu tidak menjadi amalan, itu seperti punya gudang harta, tapi kita nggak punya kuncinya. Makanya aneh ya, banyak orang yang senang mengumpulkan pengetahuan, tetapi dia tidak mulai untuk menjadikan pengetahuan itu sebagai amalan hidupnya. Itu sama saja seperti orang yang punya gudang, hartanya berlimpah di gudang itu, tapi dia juga tidak bisa menikmati harta karena kuncinya tidak punya. Jadi punya pengetahuan itu bagus, tapi kuncinya adalah amalan. Bawalah pengetahuan itu ke dalam keseharian kita menjadi amalan hidup kita. Barulah di situ kita akan merasakan dampak dari pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu kita bersyukur tentu saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar.
Karena kesempatan yang semacam ini pun tidak dimiliki oleh banyak orang. Ada yang saat ini lapar perutnya, tentu saja tidak ada di sini. Dan kalian yang ada di sini sudah sarapan pagi berkecukupan, sehingga memiliki kebutuhan sekunder, ingin yang lain dari itu. Jadi perut fisiknya sudah dipenuhi, tapi perut ruhnya belum dipenuhi. Dan orang yang hari ini perut fisiknya belum cukup, gak mungkin memikirkan perut jiwa, perut rohaninya. Oleh karena itu mari kita berterima kasih pada semesta yang telah memberikan segala kebutuhan kita, sehingga saat ini kita merasa berkecukupan dengan segalanya. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sertakan beliau, orang bodoh yang suka mencari Tuhan. Kalau orang berakal tidak pernah mencari Tuhan. Orang berakal tahu kalau Tuhan bersama dirinya, hanya tinggal merasakan kehadirannya. Itu saja sebetulnya. Itulah bedanya orang bodoh dengan orang berakal. Makanya orang berakal itu di Quran disebutnya ulu albab. Ulu itu artinya pemilik. Jadi albab itu dari lub, ya. Lub itu artinya bagian dasar dari kolbu. Yang disebut dengan ahlul bait itu sebetulnya, ya, orang-orang yang berakal. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakal. Jangan jadi orang bodoh. Mencari Tuhan. Ada buku judulnya Mencari Tuhan yang Hilang. Gak tahu siapa tuh yang nulis. Saya terkejut aja lihat judul buku itu. Emang Tuhan batu ali gitu? Tuhan mewujud sebagai napasnya. Tuhan mewujud sebagai daya. Tuhan mewujud sebagai penglihatannya, sebagai pendengarannya, sebagai kata-katanya, sebagai langkahnya, sebagai tindakan tangannya. Fazkurullah zikran kasir. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu. Kazikrikum aba'akum. Tapi kok saya lihat dalam kehidupan banyak orang yang menyebut-nyebut nama Allah dan mengatakan dia sedang mengingatnya. Kan lucu. Jadi aneh kan? Ingin merasakan air tetapi malah nyebut-nyebut air, kan gitu. Bukan nyeburkan diri ke dalam air gitu. Aneh kan? Itu salah kaprah namanya itu sebetulnya. Karena benar kaprah memang nggak ada. Yang ada tuh cuma salah kaprah. Di bahasa Indonesia tidak ada benar kaprah. Yang ada cuma salah kaprah. Ada nggak orang ingin merasakan air, tetapi malah dia nyebut-nyebut air. Dan dia pikir kalau menyebutkan air 1000 kali, dia akan dibebaskan dari kehausan akan air. Gak ada kan? Tapi kan lucu ya, ingin merasakan Tuhan, ingin merasakan kehadiran Allah, malah menyebut-nyebut namanya ribuan kali. Bukan menceburkan diri ke dalam dirinya, bukan tinggal di dalam dirinya, bukan menyadari kehadirannya. Ini ya sama ya. Saya dulu waktu kecil punya pemikiran kalau Allah itu ada di rumah Allah yang buatan manusia maksudnya. Ya Allah itu adanya di masjid. Saya pikir dulu begitu. Bahkan ketika saya melihat gambar Ka'bah, oh Allah itu ada di Ka'bah gitu, di dalam. Pikiran saya begitu dulu waktu kecil. Gak apa-apa, namanya juga kecil. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, kemudian saya mendapatkan begitu banyak informasi,
Allah mengatakan lahu ma fis samawati wal ard. Beliau sendiri yang mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Bahkan kursiyuhu samawati wal ard. Kursiku, tempat tinggalku, meliputi langit dan bumi. Di ayat lain Allah mengatakan inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Wah, itu lebih jelas lagi tuh. Nah, di situ saya melihat kok yang saya yakini saat itu kok berbeda dengan yang saya dapat informasinya dari kitab suci. Gitu. Nah, yang lucu lagi, sebegitu banyak informasi di kitab suci yang menyatakan Allah bersama kita, lebih dekat daripada uratnya di leher kita, tidak pernah meninggalkan kita, dimanapun kita berada Dia bersama kita. Begitu banyak ayat itu, tetapi juga tidak sedikit orang yang masih percaya kalau Allah itu tinggal di suatu tempat tertentu. Dan tempat itu kemudian disucikan, tempat itu kemudian dianggap berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Lalu ketika ingin bertemu dengan Dia, malah pergi ke tempat-tempat itu. Bukankah itu jadi seperti memukul tembok? Itu seperti memukul tembok. Tetapi berharap ketika memukul tembok itu jadi pintu dan berharap bisa masuk ke dalam. Kan itu sebetulnya. Makanya pertanyaan yang sering lucu adalah pertanyaan, agama Anda apa? Itu susah menjawabnya. Itu gak sopan sebetulnya. Jangan sekali-kali kita menanya, ya, keyakinan Anda apa? Agama Anda apa? Maksudnya apa? Lihat saja orang lain dari cara dia memperlakukan orang lain. Itu kan intisarinya kehidupan. Makanya miliki 3 harta yang luar biasa. Pertama kesederhanaan, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Miliki itu saja udah keren hidup. Maka siapapun yang sudah sukses menerima dirinya sendiri, maka dia akan diterima oleh semesta. Ulangi, kalau kita hari ini belum bisa menerima diri kita sendiri saja, diri ini kita tidak terima, kita berharap semesta menerima kehadiran kita, itu kan gak masuk akal. Anda saja tidak menerima diri Anda apa adanya, bagaimana semesta bisa menerima Anda? Jadi kalau kita ingin dihormati oleh semesta, hormati dirimu. Karena siapa yang berhasil menghormati dirinya dan menerima dirinya apa adanya, maka dia akan dihormati oleh semesta. Yang kedua, hampir banyak orang yang salah memahami ritual agama. Dan ritual agama itu dijadikan sebagai tujuan. Tidak sedikit kan orang yang hitung pahala setiap hari ketika dia melaksanakan ritual agama. Lucu kan? Yang lebih lucu lagi ditanya pahala itu apa, nggak ngerti. Sama seperti kalian, kalau saya tanya ingin masuk surga nggak? Ingin. Tahu nggak surga itu apa? Ingin padahal nggak tahu. Kan sama konyolnya dengan kalian takut jurig. Kan sama konyolnya. Cuman nggak sadar. Kalau saya tanya takut jurig nggak? Takut. Pernah lihat jurig? Belum. Jadi jurig itu apa sebetulnya? Jurig itu sebetulnya ilusi pikiran kita. Karena ilusi itu diulang-ulang, itu menjadi paradigma pikiran. Kita mengidentikan diri sebagai pikiran. Jadi ya sieun jurig padahal belum pernah lihat jurig. Saya tanya takut neraka enggak? Takut. Sudah lihat neraka? Belum. Lo kenapa takut? Apa bedanya dengan Anda takut jurig? Ini salah kaprah ini. Harus diperbaiki.
Padahal sederhana kok. Neraka dari naraloka, tempat yang terkena api, itu aja. Ketika ada orang marah, kita terkena marah, itulah neraka. Sesederhana itu kok. Surga apa? Suwarga loka, tempat berkumpulnya segala sari rasa keabadian. Ini saya kasih tahu nih. Saya mau ngasih statement yang penting hari ini. Ketika kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kalian akan memasuki keabadian. Saat kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kita akan memasuki keabadian. Dan orang yang mati tidak bisa memasuki keabadian karena apa? Dia merasa kehilangan sesuatu. Dan orang yang merasa kehilangan adalah mereka yang merasa memiliki. Jadi bagus sekali kalau sekarang kita mendidik diri kita untuk tidak memiliki apapun, tidak merasa memiliki. Karena itu yang membuat kita pelit, itu yang membuat kita berhitung, itu yang membuat kita takut, rasa memiliki. Dan lucu, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Karena ada rasa memiliki di situ. Siapapun yang membebaskan diri rasa memiliki dan hati ini tidak mati, dia akan masuk kepada alam keabadian. Dan rasa memiliki itulah yang kemudian menciptakan rasa kehilangan. Itulah yang selama ini kan godaan pikiran. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan rumah, takut kehilangan mobil, takut, semuanya takut. Dari mana takut itu? Dari rasa memiliki. Betul apa tidak? Cuman kita tidak pernah sadar, itu aja, nggak pernah sadar. Dua, ini contoh-contoh aja, karena kalau saya bicara tentang salah kaprah di sini, wah banyak sekali. Saya pernah bertemu dengan orang yang sama-sama sedang berkunjung dengan saya ke Gua Al-Kahfi di Yordan. Sampai di sana saya ngobrol, kenapa Anda sampai di sini? Kami ini kan ziarah ke sini mengikuti pedoman Al-Qur'an. Oke, nggak masalah. Kemudian saya tanya, emang kata Quran apa tentang gua ini? Ya saya juga nggak tahu. Tuh, bayar 60 juta pergi ke Yordan, sudah sampai di gua sana. Begitu saya tanya kenapa Anda sampai di sini, nggak tahu. Cuman mengatakan kalau di sini katanya saya ngikutin Al-Quran. Tunjukkan pada saya, adakah di Quran perintah untuk berkunjung ke gua sana yang ongkos 60 juta? Mahal bukan? Betul, di Quran ada perintah memasuki gua. Gua tuh gue tuh elu. Sebetulnya perintah di Quran itu memasuki gua, memasuki Anda, meniti ke dalam diri untuk menemukan sang matahari ruhani dalam diri Anda. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan dikatakan, kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan matahari itu terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, dan kamu berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Gua yang di sana segede kamar ini, paroek, nggak ada mataharinya. Tapi kalau sudah pergi ke sana kan merasa seakan-akan sudah mengamalkan Al-Quran. Coba baca surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir, itu keren sekali. Dan penghujung Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang amal soleh. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Disitulah sebetulnya intisarinya amal soleh, cara berjumpa dengan Tuhan. Itu puncaknya surat Al-Kahfi. Makanya kadang-kadang dipenggal-penggal yang memahami ayat, ya, tidak secara integrated, tidak secara komprehensif. Akibatnya apa? Kesimpulannya tidak utuh.
Makanya kalau mau bikin kesimpulan, ya berulang kali baca dulu, karena kesimpulan itu intisari sebetulnya. Jangan bikin kesimpulan belum pernah mendalami semuanya. Itulah yang kemudian kesimpulan kita jadi salah kaprah lagi. Oh, banyak sekali ya kalau kita mau bicara lebih dalam. Betul? Sholawat. Sekarang zaman maulid Nabi, semua pada baca sholawat. Saya cuma ingin tanya, kenapa Anda baca sholawat? Gak ngerti. Ngertinya kalau saya dapat baca sholawat hari ini, nanti katanya di akhirat saya akan dapat syafaat. Itu aja. Dan percaya. Padahal kata Allah di Quran, man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali seizinku. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa biiznih, kecuali dengan seizinku. Pada hafal kan ayat kursi? Pasti hafal bagi yang takut jurik. Karena selama ini kalian tahu ayat kursi itu kernyeng seunan jurik, itu aja taunya. Dari kecil diajarkan begitu kok. Sing hafal neng Ujang ayat kursi. Naon? Ameh jauh ti jurik. Itu ayat yang begitu keren. Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang senantiasa berdiri tegak mengurus seluruh kebutuhan makhluknya. Qayyum, tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Itulah Tuhan yang mewujud dalam dirimu sebagai napasmu. Itu aja tidak disadari. Awas ya, napas bukan oksigen. Orang mati juga tinggal di sini, bisa menghirup oksigen kok, tapi nggak ada napas. Jangan kemudian menyatakan napas itu sekedar oksigen. Tidak, napas itu daya hidup, bukan sekedar oksigen. Yang dibalik oksigen itu napas.